Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Maulana dengan NIM 321142092 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Geografi, Prodi Ilmu Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang review artikel jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, dan tugas ini adalah untuk mereview artikel atau jurnal yang berkaitan dengan literasi digital dan kemanusiaan. Lanjut pada judul artikel yang saya ambil dari Shira SD dan teman-temannya pada tahun 2023 dengan judul Pemanfaatan Big Data dalam Peningkatan Efektivitas Strategi Komunikasi Marketing Terpadu pada Perusahaan E-commerce. Kemudian pada pendahuluannya, eh, Shira, Shira dan teman-temannya menuliskan bahwa big data merupakan aset penting bagi perusahaan karena mencakup informasi dalam skala besar yang sangat beragam dan akurat, memungkinkan akses informasi secara real-time dalam ekonomi. Komunikasi efektif sangat berpengaruh pada pemasaran, di mana teknik seperti advertising, direct marketing, dan lainnya digunakan untuk mencapai tujuan Integrated Marketing Communication atau IMC, yang bertujuan untuk menstimulasi respon dari konsumen dari e-commerce yang dipakai. Kemudian juga untuk keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, psikologis, dan pribadi yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam membuat iklan. Artikel ini mereview peran big data dalam IMC pada perusahaan e-commerce dengan fokus pada pemanfaatan big data bagi perusahaan teknik pemasaran yang memanfaatkan big data, implementasi IMC, dan tanggapan konsumen terhadap strategi komunikasi marketing. Kemudian, untuk metode penelitian yang dipakai pada artikel ini bersifat kualitatif, yaitu hasil riset yang telah dilakukan dapat dikumpulkan berbentuk teori-teori non-numerik, gambaran, serta analisis tulisan. Maksud tersebut, hasil artikel yang telah dicoba itu serupa pada kondisi yang sedang terjadi. Pada penelitian ini lebih merumuskan atau merancang dengan cara mencari sumber-sumber, buku literatur yang sinkron dengan teori-teori yang diteliti, dan juga menganalisis artikel-artikel ilmiah dan lain-lainnya. Kemudian seluruh artikel yang disitasi tersebut bersumber dari Google, Cendekia, dan Mendeley. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan big data dalam komunikasi marketing pada e-commerce dengan cara memanfaatkan strategi komunikasi agar penjual dan konsumen yang saling mempunyai feedback yang baik antara sesama, sehingga dapat membangun positioning yang lebih efektif. Dan juga big data pada e-commerce itu sangat bermanfaat dalam menjaga komunikasi antar penjual dan konsumen agar saling selaras sesuai kebutuhannya. Dalam penelitian ini, terdapat analisis dan penjelasan peranan big data dalam strategi komunikasi marketing pada e-commerce, yang dimana memiliki pengaruh yang sangat efektif sehingga dapat menganalisis dan mengumpulkan data yang sangat besar dengan mudah. Kemudian saya lanjutkan pada hasil dari artikel atau jurnal yang telah saya pakai ini. Dari pemanfaatan big data dalam perusahaan e-commerce. Big data menurut Ari Raya dan Ardiansyah pada tahun 2021, big data ini berperan dalam teknologi digital yang mampu menangani data yang bervariasi, berubah secara cepat, dan dalam jumlah yang besar. Big data didukung oleh 4 aspek. Yang pertama itu akurat, yakni data yang dicari-cari sumbernya. Yang kemudian kedua, accessible, yaitu penyimpanan dan pengelolaan data yang terkumpul. Yang ketiga, yaitu analisis, yang mencakup berbagai metode analisis data seperti prediktif dan eksploratif. Yang keempat, ada application, yang melibatkan penggunaan perangkat lunak dan keras untuk analisis data, membantu layanan analisis di berbagai sektor. Kemudian, e-commerce didefinisikan sebagai bisnis elektronik yang mencakup B2B, B2C, dan C2B melalui internet
meningkatkan efisiensi bisnis tradisional. Indonesia memiliki pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia dengan pertumbuhan 78% pada tahun 2018. E-commerce memungkinkan pelanggan melihat dan membeli produk kapan saja dan di mana saja, mengatasi keterbatasan waktu yang ada pada perdagangan konvensional. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen, terutama bagi mereka yang sibuk selama jam bekerja. Kemudian hasil kedua dalam pemanfaatan BIG data di kegiatan marketing. Penggunaan e-commerce di Indonesia telah membantu perkembangan UMKM, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk pemasaran. Sejak awal 2010, e-commerce berkembang pesat di Indonesia dengan peningkatan signifikan pada tahun 2015. E-commerce melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan, konsumen, dan pelaku usaha, namun menghadapi tantangan dalam implementasinya. Data memainkan peran penting dalam bisnis e-commerce dengan membantu perusahaan memprediksi harga dan jumlah produk, serta memahami perilaku konsumen. Penggunaan BI data melibatkan pengambilan analisis dan presentasi data untuk meningkatkan wawasan bisnis. Selain itu, BI data dapat mengidentifikasi ancaman, menganalisis produk, dan mengetahui kepuasan konsumen. Contohnya, Lazada sukses menggunakan BI data untuk mengembangkan target pemasaran dan meningkatkan penjualan dengan komponen seperti velocity, variety, dan volume. Secara keseluruhan, teknologi digital dan BI data telah memberikan dampak positif dalam pengembangan UMKM dan e-commerce di Indonesia, terutama dalam era digital 5.0. Kemudian lanjut ke hasil dari strategi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan Integrated Marketing Communication atau IMC. Menurut Iwan dan Santoso pada tahun 2015, Integrated Marketing Communication atau IMC adalah strategi perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai saluran komunikasi guna menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan mengenai perusahaan dan produknya. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi perilaku komunikasi itu. Komunikasi pemasaran adalah proses berkelanjutan yang mencakup perancangan produk, distribusi melalui promosi, hingga tahap pembelian pemasaran dan penggunaan oleh konsumen. Strategi ini penting untuk memperkenalkan dan menjelaskan produk yang dipasarkan serta mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen potensial agar komunikasi produk lebih efektif. IMC menggabungkan fungsi-fungsi pemasaran seperti iklan, penjualan personal, dan promosi penjualan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan merek. Membangun hubungan yang baik dengan merek memerlukan pesan merek yang konsisten dan integrasi hubungan merek yang otomatis meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dalam kegiatan IMC tersebut mencakup beberapa kegiatan, yaitu ada 5 kegiatan. Yang pertama, hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, sinergi yang diciptakan. Yang ketiga, kegiatan dalam bentuk kontrak. Yang keempat, asal-usul dari calon pelanggan dan eh asal-usul dari calon pelanggan atau pelanggan lainnya dan pengaruh terhadap pelaku. Kemudian, menurut Nasihat tahun 2010, penerapan strategi IMC meliputi 4 tahap, yaitu komunikasi promosi, yaitu kegiatan yang ditawarkan kepada pelanggan melalui alat atau bahan promosi. Yang kedua, komunikasi tempat, yaitu pembangunan visual dan merchandising terkait produk yang ditawarkan. Yang ketiga, komunikasi harga, yaitu representasi produk atau pertukaran antar produk dengan harga. Yang keempat, komunikasi produk yang diwujudkan melalui merek, bentuk, ukuran, warna kemasan, desain, dan aspek fisik lainnya. Kemudian, hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, BIG data dapat dengan mudah membuat prediksi-prediksi harga serta jumlah yang akan disediakan oleh perusahaan jangka waktu yang panjang. BIG data dapat memberikan dampak positif yang sangat besar dalam dunia e-commerce. Pengembangan bisnis-bisnis dapat dilakukan dengan bantuan BIG data yang memiliki suatu perusahaan. Tahapan analisis BIG data meliputi visualisasi, pengelolaan, dan analisis.
Kemajuan dari suatu e-commerce bisa ditingkatkan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan memanfaatkan BI data dalam proses marketing. Konsep BI data yang paling banyak dilakukan yakni mengadakan survei serta konsumen dapat beberapa macam keuntungan, di antaranya mengetahui adanya cashback, gratis biaya pengiriman, dan diskon yang paling sering digunakan oleh konsumen. Dari integrated marketing communication, yang sendiri memiliki arti adalah sebuah konsep yang mengirimkan pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan konsumen tentang perusahaan dan produk yang dijual. Hal tersebut bertujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dengan menggunakan komunikasi yang dipilih. Konsep IMC menggunakan big data untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data ini menjadi tempat informasi yang dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan perencanaan dalam suatu perusahaan. Digi Data dapat membantu memberikan layanan konsumen berupa pesan otomatis yang mengirimkan apa yang dibutuhkan konsumen. Aktivitas pemasaran ini biasanya dilakukan dengan cara menggunakan direct mail, melakukan iklan marketing, dan direct selling kepada konsumen yang dituju. Guna melakukan hubungan secara langsung dengan konsumen, maka perusahaan dapat mengelola database konsumen. IMC memberikan dampak yang positif terhadap minat beli konsumen pada produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian kita sudah sampai di penghujung presentasi yang saya lakukan ini. Dari saya mohon maaf apabila ada katakan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.